Di rumah Polonia itu akan ada press conference juga oleh timnya Prabowo, mungkin bersama dengan ini. Katanya Yunus Yosvia. Dan yang menarik itu nggak tahu ya, saya dapat dari teman-teman di forum Pemret. Jadi di situ dibilang ada 3 media yang tidak masuk di situ. Jadi Detikcom, Metro TV, dan Berita Satu. Pantas dibocorin langsung. Inilah menurut saya tidak yakin sih. Tidak boleh masuk atau gimana? Tapi ini adalah kapal layar sepanjang 20 meter ya, kapal layar mesin ini. Kira-kira kalau kita mau bilang pidato kemenangannya Pak Jokowi apa ya kira-kira, Bang Don? Kan ini dengan background ini kan ingin menunjukkan keseriusannya menjadi poros maritim. Bisa jadi. Iya, Tetapi yang menarik untuk saya kalau begitu ada pidato kemenangan, itu mengingatkan saya pada pidato kemenangannya waktu Pilgub di DKI. Apa pidato Saya kemenangannya? yakin dia akan bicara kita semua menjadi saudara kembali, kan, kira-kira begitu. Siapapun yang menang tidak penting, yang penting waktu itu dia sebut rakyat Jakarta. Yang penting tentu dia akan gantikan sebagai rakyat Indonesia, yang dimenangkan adalah rakyat Indonesia. Waktu di DKI itu dia bilang gini, setelah ini hanya ada satu warga, yaitu warga Jakarta. Mungkin setelah ini dia akan mengatakan kita semua Kita harus semua menjadi satu. Saya rasa Indonesia. mungkin itu yang akan lazim dia akan ngomongkan, apalagi kan gini. Dilihat dari tadi ya, auranya sudah aura presiden. Iya. Baik, Pak Ini apapun Effendi. yang disampaikan kan dari aura wali kota Solo sama Iya, beda nih dari wali kota dulu. Ke gubernur. Gubernur nggak mikir. Sekarang benar-benar mikir deh. Sudah nggak ada pilihan lain Nggak ada pilihan lagi. berpikir untuk Indonesia. Tapi kalau memang pidatonya seperti itu, saya rasa juga pidatonya tidak Menurut akan. saya tapi ini sesuatu yang luar biasa loh. Walaupun sudah bisa ditebak, tapi inilah ciri khas orang Jokowi. Itu betul. Kita kalau istilah pepatah di marketing ya, kita tidak ada Superman ya, ada super team. Dan kita sudah sering memiliki presiden pintar, presiden bangsawan yang dianggap memiliki darah biru, yang dianggap kemudian bisa menyelamatkan bangsa ini. Tetapi Jokowi karena mungkin kesadaran bahwa dia berasal secara bottom up, dia manusia biasa, dia tidak pernah merasa ada di atas dan dia adalah orang paling pintar yang bisa menyelesaikan masalah bangsa. Dia selalu mengutamakan istilah kolaborasi. Dia selalu menggunakan istilah partnership, bekerja sama. Ini yang menurut saya menjadi ciri khas, dan itu yang tadi dielaborasi oleh Bang Don, kalimatnya kira-kira selalu seperti itu. Dan inilah yang kemudian sudah tampak juga dalam proses kemenangan ini kan yang terjadi adalah bukan kemenangan mobilisasi, kemenangan partisipasi. Dan itu hanya mungkin muncul dari seorang pemimpin yang bisa menginspirasi, yang bisa menggerakkan orang. Dan bangsa kita saat ini memang butuh energi besar, bukan hanya sebatas orang pintar. Itu menurut saya yang paling Dia penting. akan kerja dan kerja. Dan bukan bekerja sendiri. Dia ini sudah 8 kali interview Jokowi dan kata kerja itu kerja. Kita sudah sampai Tidak prihatin yang paling banyak. Sampai- Beda ya. sampai hafal dengan prihatin. kerja. Kalimat yang paling sering keluar. Nah, itu yang membedakan begitu kan presiden yang dulu dan sekarang mungkin. Mas Didi, tampaknya di sini semuanya orang optimis soalnya, Mas Didi. Ya, kalau saya berharap banyak dari Mas Pak Didi Jokowi optimis JK juga ini. soalnya. Dia lebih memberi ruang kepada masyarakat sipil. Karena saya merasa sebagai orang yang bergerak di masyarakat sipil, teman-teman akademisi LSM atau organisasi masyarakat juga merasakan 10 tahun terakhir ini ruang gerak kita bukan dibatasi, tapi tidak banyak diapresiasi, diakomodasi oleh negara, sehingga makin ke sini kalau kita lihat di pemantauan pemilu, itu jumlah pemantau makin berkurang. Itu kalau kita lihat dari sisi pemantau pemilu. Aktivis-aktivis yang bergerak di bidang penegakan hukum juga makin sedikit. Demikian juga kekecewaan organisasi masyarakat besar, misalnya Ormas Muhammadiyah, NU. Jangankan mau ketemu mau ketemu presiden, ketemu menteri saja susah. Nah, ini satu gejala yang saya kira harus dibalik oleh Jokowi karena dia berasal dari masyarakat, didukung oleh masyarakat konkret, partisipasi masyarakat konkret, maka dia harus memberi ruang ini secara lebih terbuka. Saya tidak harus mengatakan bahwa organisasi masyarakat harus dibiayai negara, saya nggak mengatakan seperti itu, tetapi ruang-ruang yang selama ini ditutup rapat itu mulai dibuka lagi sehingga partisipasi kita masyarakat sipil itu menjadi lebih menonjol karena dimanapun demokrasi tanpa masyarakat sipil itu nggak akan terkontrol. Kalau Pak Effendi ini dibiarkan taktik sama partai lain,
Di antara elit politik itu tadi tidak saling kontrol, karena yang terjadi adalah bersekongkol gitu. Ini hadirnya masyarakat sipil itu yang penting gitu. Harapannya begitu besar tampaknya. Nah, ini saya boleh bilang ini beban berat juga buat pemerintahan baru, pemerintahan Jokowi nanti. Iya, menurut saya kelebihan Jokowi di situ. Kita meragukan dia ketika dari wali kota Solo untuk menjadi gubernur DKI. Karena kita ingin melihat kapasitas dia secara pribadi. Dan tidak ada Superman tadi, ada super tim. Yang kita lihat kan bagaimana dia bisa menggerakkan orang-orang yang mungkin lebih pintar dari beliau, orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman dari beliau, tapi inspirasi dan kepemimpinan yang bisa menggerakkan hal seperti itu. Saya yakin juga ketika maju menjadi seorang presiden, karena kita tahu menjadi seorang presiden itu bukan menjadi seorang spesialis, tapi menjadi seorang generalis. Di situ inspirasi, di situ leadership, di situ kekuatan untuk menggerakkan, itu yang paling utama. Dan saya berharap sekedar tidak berubah. Karena kita tahu kekuatan utama dari Jokowi adalah dalam hal-hal untuk menggerakkan tadi. Ini yang menurut saya semoga bisa dipertahankan. Satu contoh lah tadi yang Mas Didi sudah katakan. Biasanya teman-teman LSM ini selalu disebut sinis. Terlalu sinis dalam menghadapi proses pemilu yang legal, menghadapi siapapun elit yang akan maju. Tapi saya melihat dengan mata kepala langsung bagaimana teman-teman ini bisa berkolaborasi, mendekatkan jarak kepada proses pemilu, mendekatkan jarak kepada aktor-aktor yang disebut elit untuk kemudian berharap pada satu sosok. Dan saya harus mengatakan keterpihakan terhadap Jokowi sangat besar di beberapa elemen masyarakat. Tapi ini bagian dari demokrasi menurut saya yang sudah lama kita tidak rasakan dan semoga yang terjaga. Sekedar tidak berubah kata Mas Toto. Nggak, ada pesan. Ya. Pesan Kami ini kan dari kelompok partai politik. Oh, baik. Ya. Mereka ini kan NGO bisa sendiri, bisa nggak ada kantornya juga NGO. Kami partai politik yang sah dalam konstitusi negara. Iya. Ya, saya berharap dengan adanya suatu katakanlah perubahan ini paradigma baru. Seorang wali kota kemudian jadi gubernur, kemudian dia tidak menjadi general chairman dari sebuah partai politik, kemudian menjadi calon dan menjadi presiden. Jangan lupa, demokrasi tidak bisa hanya memilih sosok itu saja. Dia harus vehicle-nya, kendaraannya itu harus menjadi baik. Dan kendaraannya itu adalah partai politik. Kita mohon maaf ya, rekrutmen para kader di setiap partai juga itu kayak instan aja. Kenal hari ini kayak jatuh cinta langsung. Ya kayak cinta sekejap gitu ya. Yang akhirnya yang berdampak adalah bangunan ini, ya negara ini. Negara ini seperti kita lihat di Tiongkok saja ya. Kalau kita bicara dengan seorang kapasitasnya wali kota, awal pembukaan bicaranya secara formal 1-2 menit sama dengan presidennya. Yang dia sampaikan adalah selamat datang, kami adalah negara Tiongkok, bangsa kami begini, konstitusi kami begini. 1, 2, 3 menit itu sama semua. Coba kita lihat 534 gubernur kita. Beda-beda. Memulai kata aja udah berbeda-beda. Jadi bentuk NKRI ini juga harus dijaga. Bang Don, ini tolong jangan dilupakan ini. Bang Don, sekedar tidak berubah kata Mas Toto. Saya percaya bahwa ini akan ada 2 perbedaan yang akan sangat mencolok. Kalau kita lihat gaya SBY dan Jokowi. Joko Widodo. Saya rasa ini bukan hanya akan terbatas pada gaya, tapi juga pada kinerja. Saya mengamati kalau kita lihat track recordnya Joko Widodo dari lapangan, saya yakin dia akan betul-betul memegang teguh pidatonya. Bahwa demokrasi itu adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya. Coba bayangkan ketika dia dalam pidato politiknya waktu di DKI ya.